Kepulauan Cocos atau Keeling adalah sebuah wilayah luar negeri Australia yang terdiri dari 2 atol dan 27 kepulauan koral. Pulau ini terletak di Samudra Hindia di selatan Pulau Jawa, Republik Indonesia. Cocos Keeling Island dibagi menjadi dua, yaitu West Island dan Home Island. Di Home Island, sebagian besar penduduknya Melayu campuran Jawa, sehingga bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Melayu. Kalau di West Island, kebanyakan dihuni oleh orang Barat yang berbicara dengan bahasa Inggris. Letak Pulau Cocos Island ini termasuk dekat ke Indonesia. Pulau ini terletak di selatan Indonesia, lebih tepatnya di selatan Pulau Jawa, Samudra Hindia. Meski lokasinya dekat dengan Indonesia, pulau ini masih menjadi hak milik Australia. Untuk pergi ke pulau ini pun Anda harus melewati izin dari Australia. Meskipun terletak terpencil, tetapi Pulau Cocos memiliki fasilitas yang cukup lengkap ya. Ada banyak sarana kesehatan dan pendidikan di dua pulau ini karena koneksi internetnya juga luar biasa. Di Cocos Keeling Island, kamu masih bisa menyaksikan sinetron dan acara TV Indonesia. Bahkan, lagu-lagu yang didengarkan juga lagu Indonesia, karena dahulu pulau ini dihuni oleh budak-budak yang berasal dari Jawa, Sabah, dan Sarawak. Maka tidak heran kalau kamu akan menemui kesenian wayang kulit dan batik di Pulau Cocos. Lalu, mengapa Cocos Island milik Australia? Kepulauan Cocos Keeling pertama kali dilihat oleh Kapten William Keeling ketika itu dia sedang melayani perusahaan Hindia Timur Britania. Saat itu kepulauan tersebut tidak berpenghuni dan Keeling maupun pelayar lainnya tidak berusaha untuk menempatinya hingga abad ke-19. Tetapi Kapten Keeling dihormati sebagai penunggu pertama dengan penganugerahan nama keluarganya sebagian dari nama kepulauan tersebut. Pada tahun 1814, seorang pedagang laut Skotlandia, Kapten John Scurrinus Ross, berhenti sementara di Kepulauan Cocos Keeling dalam perjalanan menuju India. Dia menancapkan bendera Britania Raya dan berencana untuk kembali menempatkan kepulauan tersebut bersama keluarganya. Sebelum rencana tersebut tercapai, Alexander Hare, seorang warga Inggris memperkerjakan saudara Clunies Ross untuk membawanya beserta harimnya yang terdiri dari 40 wanita Melayu ke Kepulauan Cocos Keeling, di mana dia berencana untuk membuat sebuah kediaman pribadi. Pencaplokan oleh Kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris mencaplok Kepulauan Cocos Keeling pada tahun 1857. Pencaplokan ini dilakukan oleh Kapten Stephen Grenfell Freeman dalam HMS Juno. Dia mengangkat Ross II sebagai pengurus kepulauan. Pengelolaan Kepulauan Cocos Keeling kemudian dimasukkan ke dalam pemerintahan negeri-negeri selat yang terdiri atas Penang, Malaka, Singapura. Ratu Victoria menganugerahkan keluarga Ross hak milik kekas atas Kepulauan Cocos Keeling ini. Penyerahan ke Australia. Saat Perang Dunia Kedua, Kepulauan Cocos atau Keeling diberikan ke Singapura dan menjadi bagian dari koloni Singapura. Secara singkat, sebelum berpindah tangan ke Australia, menurut Cocos Keeling Island Act 1955 Australia, yang mengikuti Cocos Island Act Britania Raya, Haji Jul ditunjuk sebagai wakil resmi, sekarang administrator pertama dari wilayah Cocos Keeling. Menurut Commonwealth Cabinet Decision 1573 pada 5 September 1958, ia dibebas tugaskan dan digantikan oleh John William Stokes dari Kepolisian Wilayah Utara Australia. Ibu kota dari wilayah Kepulauan Cocos atau Keeling adalah West Island, sementara pemukiman terbesar adalah Desa Bantam yang terletak di Home Island. Pemerintahan kepulauan ini didasari oleh Cocos Keeling Act pada tahun 1955 dan bergantung besar pada hukum-hukum di Australia. Kepulauan Cocos dikelola dari Canberra oleh Departemen Jaksa Agung. Sebelum 29 Desember 2007, pengelolaan kepulauan dikendalikan oleh Departemen Transportasi dan Pelayanan Daerah Australia melalui seorang administrator bukan penduduk yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal. Demografi Cocos Island. Pada tahun 2007, warga Kepulauan Cocos Keeling diperkirakan berjumlah 596 jiwa. Populasi penduduk terbagi dalam dua pulau, antara bangsa Eropa di West Island yang kurang lebih berjumlah 120 jiwa dan bangsa Melayu Cocos di Home Island yang berjumlah 500 jiwa. Bangsa Melayu Cocos dahulu berjumlah lebih banyak, tetapi sebagian besar dari mereka berimigrasi ke Malaysia pada tahun 1950-an. Diperkirakan terdapat 4.000 Melayu Cocos yang menetap di Sabah, Malaysia, 10 kali lipat dari jumlah yang masih tinggal di Cocos Island. Bahasa utama yang digunakan di Kepulauan Cocos adalah bahasa Melayu Cocos dan Inggris. Dalam urusan kepercayaan, 60% warga Cocos beragama Islam Sunni.
sebagian besar adalah bangsa Melayu, dan 40 Kristen, yaitu sebagian besar bangsa Eropa. Jadi, demografi di Kepulauan Cocos 60% adalah suku Melayu dan hanya 40% adalah bangsa Eropa. Transportasi. Kepulauan Cocos Keeling memiliki jalan raya sepanjang 15 km. Hanya ada satu bandara di Kepulauan Cocos Keeling, yaitu Bandara Cocos Keeling, sebuah bandara yang landasan terbangnya beraspal sepanjang 2.441 meter yang terletak di West Island, Virgin Australia, melayani bandara ini dengan penerbangan dari dan menuju Perth dan melalui Pulau Natal. Sementara itu, Home Island memiliki satu bus turis. Hubungan antara tiga pulau utama Cocos, Home Island, West Island, dan Direction Island ditangani oleh satu kapal feri bernama Cahaya Baru. Terdapat pelabuhan lagunan antara Horsebox Island dan Direction Island untuk kapal yang lebih besar. Sementara kapal-kapal pesiar memiliki pelabuhan sendiri di bagian selatan Direction Island. Kepulauan Cocos Keeling tidak memiliki pelabuhan laut besar. Oke guys, itu tadi sekilas tentang Kepulauan Cocos Island, sebuah kepulauan yang memiliki keturunan bangsa Melayu tetapi masuk ke dalam teritori Australia. Oke, terima kasih yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehat semuanya.